Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Febrian Akbar dengan NIM 1930901115 dari Psikologi Islam 4. Pada video kali ini, saya akan mengulas singkat mengenai psikologi pendidikan. Kemudian, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun MSI, sekaligus memberikan wawasan kepada para penonton sekalian mengenai psikologi pendidikan. Baiklah, kita masuk ke ulasan yang pertama, yaitu ada pengantar psikologi pendidikan. Psikologi dalam pendidikan yaitu dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, maka perubahan-perubahan pesat terjadi pula dalam bidang pendidikan. Kurikulum yang sering kita dengar dengan direvisi, itu karena tujuan pendidikan sering mengalami perubahan perumusan. Metode mengajar juga mengalami perubahan, sumber serta fasilitas belajar yang mengalami penambahan juga. Hal itu semua tidak lain dalam usaha meningkatkan mutu dan layanan pendidikan. Dalam hal ini, penerapan psikologi, terutama psikologi belajar, memerlukan pemikiran yang mendalam, agar pelayanan atau perlakuan terhadap siswa atau peserta didik sesuai dengan sifat dan hakikat peserta didik. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pentingnya bimbingan di sekolah dasar. Bimbingan merupakan pelayanan bersifat positif, bukan bersifat korektif. Bimbingan ini perlu tersedia terus-menerus sejak kontak pertama anak dengan sekolah sampai peserta didik mendapat tempat dalam lapangan kerja atau kependidikan lanjutan. Kebanyakan anak SD atau sekolah dasar sekarang telah melewati taman kanak-kanak. Beberapa TK atau taman kanak-kanak memiliki guru yang dapat berfungsi sebagai pembimbing. Berikut ini nanti akan saya jelaskan perbedaan tujuan antara TK, bimbingan di TK dan bimbingan di SD. Baiklah, yang pertama yaitu tujuan utama bimbingan di TK. Yang pertama, membantu anak agar anak dapat membantu dirinya sendiri untuk mengadakan penyesuaian pribadi dan penyesuaian sosial. Dan kedua, mampu melewati saat-saat transisi dari lingkungan keluarga atau rumah ke lingkungan teman sebaya dan guru sekolah, dari suasana bebas ke suasana disiplin dan menghargai hak orang lain. Dan ini adalah tujuan utama bimbingan di SD. Yang pertama yaitu membantu anak menguasai bahan ajaran tuntutan kurikuler. Yang kedua, membuat pilihan dan menentukan bahan ajaran yang cocok. Ketiga, memiliki sikap pandangan belajar yang mendukung. 4. Mempunyai pola laku belajar yang mendukung. 5. Memilih teman bergaul dan membentuk kelompok-kelompok belajar yang serasi. 6. Mengadakan penyesuaian hidup berkelompok yang menunjang belajar. Dan yang terakhir yaitu memecahkan masalah-masalah belajar yang dihadapi oleh murid. Baiklah, selanjutnya yaitu memahami anak usia sekolah dasar. Hal-hal penting yang perlu dipertimbangkan dalam memahami anak SD antara lain, yang pertama, anak-anak itu mempunyai kemiripan dan perbedaan dalam perkembangannya. Kedua yaitu tiap anak memiliki jadwal perkembangannya sendiri dan dengan gayanya sendiri. Ketiga, perkembangan membutuhkan waktu. Perkembangan ini tidak didukung tetapi tidak dapat dipaksakan. Keempat, perkembangan kemampuan-kemampuan pada satu individu dapat berbeda. Dan yang terakhir, perkembangan individu berkesinambungan dan mengikuti urutan tertentu pada tiap-tiap individu. Kemudian ada peran konselor. Tugas-tugas penting psikolog sebagai konsultan atau pembimbing yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diagnostik bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, yang berprestasi di bawah kemampuan atau underachiever, yang menunjukkan adanya gangguan emosi dan yang memerlukan bantuan khusus lain.
atau yang perlu mendapat rekomendasi untuk bantuan khusus di luar sekolah. Yang kedua yaitu melakukan konseling bagi anak-anak yang mengalami kesulitan pribadi dalam kehidupan sekolah. Dan yang ketiga yaitu membantu mencarikan bantuan bagi anak-anak tidak mampu yang membutuhkan perlengkapan sekolah maupun perlengkapan lainnya seperti kacamata, alat bantu pendengaran, pakaian, dan lain-lain. Keempat, konsultasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, dan membantu mereka memahami perkembangan anak normal maupun perkembangan anak bermasalah. Yang kelima yaitu mengirimkan anak-anak yang memerlukan perlakuan intensif, perlakuan spesialis, atau lembaga-lembaga masyarakat dan menginterpretasikan hasil diagnostik serta rekomendasi kepada guru dan orang tua. Keenam yaitu memberikan penataran atau ceramah-ceramah kepada guru mengenai perkembangan dan perilaku anak normal dalam mengelola kelas serta bantuan lain yang diperlukan guru untuk menjalankan tugas sebagai pendidik maupun pembimbing. Dan yang ketujuh yaitu membantu dan mengembangkan program bimbingan untuk menanggulangi masalah pribadi dan yang umum, kebiasaan belajar, orientasi pekerjaan, dan persiapan masuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Dan yang terakhir yaitu menginterpretasikan program-program bimbingan tersebut di atas bagi orang tua maupun bagi orang-orang dan lembaga masyarakat di luar sekolah, serta melakukan penelitian dan evaluasi efektivitas program bimbingan. Kemudian ada peran guru dalam bimbingan. Hubungan yang erat antara bimbingan dan pembelajaran dalam proses pendidikan menekankan pentingnya peran guru dalam bimbingan. Guru adalah penanggung jawab tunggal terhadap suasana belajar bagi kelas sebagai kelompok dan bagi masing-masing murid dalam kelompok. Suasana belajar yang variabel memungkinkan terjadinya proses belajar dan proses perkembangan diri. Jadi guru berpengaruh terhadap kehidupan dan kepribadian siswa-siswanya. Selanjutnya, memahami siswa sekolah dasar sebagai individu. Keberhasilan bimbingan untuk mengembangkan potensi individu tergantung pada pemahaman konselor terhadap siswa dan pemahaman siswa terhadap dirinya sendiri. Dengan kata lain, konselor perlu memiliki yang pertama pemahaman objektif atau eksternal seseorang. Kedua, pemahaman fenomenologi, yaitu pemahaman perilaku seseorang dari segi pandangan orang tersebut terhadap dirinya sendiri. Kemudian ada fasilitas. Ruangan konselor di sekolah dasar hendaknya menarik walaupun kecil. Ada buku-buku, mainan, dan bahan-bahan yang dapat dimanipulasi anak-anak. Dalam ruangan ini, anak-anak yang emosinya meluap-luap karena pengalaman pahit yang harus dipecahkan atau telah mencapai titik rendah atau titik didih dapat melampiaskannya dengan memanipulasi tanah liat, menggambar dengan jari-jari atau finger painting, karung pasir untuk ditinju, dan kemudian kembali ke kelas setelah reda. Guru, konselor, dan siswa dapat duduk saling bertolak belakang dan berbicara menggunakan telepon mainan, misalnya bagi anak-anak yang malu. Ruangan yang banyak mainannya dapat digunakan sebagai ruangan wawancara. Anak dibiarkan bermain selagi diwawancarai. Permainan-permainan yang memerlukan aturan main khusus dapat digunakan untuk mengajar anak lebih memahami arti, batasan, tata tertib, dan peraturan.